ingin menanyakan beberapa hal terkait kompetensi coaching yang ingin Anda kembangkan. Selamat pagi Bu, saya yang berterima kasih atas kesempatan ini. Iya Pak. Baik Pak, bisa Bapak ceritakan kompetensi inti coaching mana yang Bapak kembangkan pada saat ini? Saya merasa perlu mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif. Terkadang saya kurang fokus saat mendengarkan coaching. Oh iya Pak, baik, terima kasih atas refleksi diri Bapak. Jadi untuk sesi ini Bapak ingin saya mengamati kemampuan mendengarkan aktif Bapak ya, seperti itu ya Pak? Benar sekali Bu. Bagus. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif Bapak saat ini? Saya merasa sudah cukup baik dalam memperhatikan coaching. Tadi terkadang saya masih tergoda untuk memikirkan pertanyaan berikutnya saat coach sedang berbicara. Iya. Terima kasih atas kejujuran Bapak. Apakah harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap bisa mendapatkan masukan yang konkret tentang bagaimana meningkatkan fokus saya saat mendengarkan, serta bagaimana menunjukkan bahwa saya benar-benar mendengarkan coaching. Baik Pak, saya akan mengamati hal-hal tersebut selama coaching nantinya. Mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Saya lihat Bapak setiap masuk kelas kayaknya udah semangat. Iya Bu, setiap hari itu saya sudah semangat Bu berada di kelas. Menurut Bapak, di antara standar proses pembelajaran yang kita miliki, bagaimana menurut Bapak? Apa yang perlu Bapak tingkatkan atau kembangkan? Menurut saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya, terutama dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan bagaimana Bapak bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, terutama mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Apa adakah indikator dari Bapak sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid di dalam pembelajaran yang menyenangkan? Indikatornya itu semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati proses belajar mereka karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Tetapi ada sebagian dari mereka yang kurang senang belajar sehingga kurang aktif dalam pembelajaran. Baik Pak, jadi indikatornya adalah semua murid bisa memahami konsep pembelajaran yang Bapak ajarkan lebih mudah. Tetapi ada juga sebagian murid yang kurang senang dalam belajar dan tidak aktif. Apa yang seharusnya Bapak akan lakukan agar Bapak dapat mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan? Insya Allah Bu, saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas sehingga siswa dapat belajar sambil bermain. Oh iya Pak, selain itu apa lagi Pak? Saya akan melakukan espretin sehingga anak-anak tidak bosan belajar. Oh iya Pak. Apalagi Pak selain saya akan memberikan pembelajaran sambil bermain, tentunya pemberian games. Ya. Jadi Bapak sudah melakukan itu semua. Apalagi yang perlu ditambahkan atau dilakukan supaya murid belajar dengan menyenangkan saat Bapak mengajar di kelas? Saya akan menggunakan fasilitas tersebut jika pembelajarannya yang saya lakukan itu seharusnya di luar kelas. Oh iya Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa akan belajar di luar kelas, akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan akan meminta kebebasan untuk mengajar di luar kelas. Apakah usaha Bapak jika diberi kesempatan oleh kepala sekolah Bapak untuk mengajar di luar kelas? Dari pembelajaran di luar kelas ini saya anggap sebagai sebuah solusi untuk mengembangkan keaktifan murid dalam belajar. Saya akan mengajak semua
murid untuk aktif dalam pembelajaran di luar kelas, sehingga menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Baik Pak, setelah saya mendapatkan solusi dari apa yang Bapak ceritakan, apa tindakan Bapak berikutnya? Saya akan terus memotivasi murid untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pembelajaran yang menyenangkan. Alhamdulillah Pak, sekarang Bapak sudah mendapatkan solusi. Bagaimana cara mengembangkan potensi murid dalam pembelajaran yang menyenangkan? Semoga apa yang Bapak lakukan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu atas kesempatan sharingnya Bu. Ya, sama-sama Pak. Permisi Pak, saya kembali ke ruang kerja saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hadriani. Waalaikumsalam Bu Agriani. Bagaimana kabarnya Ibu Agriani hari ini? Iya Bu, alhamdulillah baik Bu. Tapi akhir-akhir ini saya kurang semangat Bu di dalam proses pembelajaran. Apakah saya bisa sharing Ibu sama Ibu? Bisa sekali Bu, apa yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu. Saya ini Bu mau sharing tentang permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran di PKN-nya di kelas 10 TKD 1. Kelas 10 itu Bu ada 80% nilainya di bawah KKM. Padahal Bu, saya sudah merasa bahwa saya sudah memberikan pembelajaran semaksimal mungkin di dalam pembelajarannya. Tapi yang saya lihat Bu, antusias belajar anak-anak itu kurang di kelas itu. Oh, iya. Jadi kira-kira yang membuat nilai anak-anak rendah di bawah PKN itu apa yang menurut Ibu? Iya Bu, kalau itu Bu kayaknya saya merasa siswanya memang malas belajar. Terus kalau belajar nih Bu, kemudian saya sudah tegur Bu, tapi berselang waktu lagi setelah saya tegur ribut lagi Bu di dalam proses pembelajaran saya. Oh, iya Bu. Kalau menurut Ibu kira-kira anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu berikan? Iya Bu, kalau yang saya lihat Bu, siswa memang kayaknya kurang antusias Bu di dalam pembelajaran saya. Oh, iya. Kalau boleh tahu Ibu biasanya dalam mengajar menggunakan media apa ya Bu? Iya Bu, saya di dalam proses pembelajaran itu Bu, saya menggunakan modul yang disediakan oleh sekolah. Kemudian saya juga terkadang menyuruh anak-anak menulis di papan tulis. Kemudian saya juga terkadang menyuruh anak-anak untuk membuat catatan di bukunya seperti itu Bu. Oh, iya. Baru boleh saya simpulkan anak-anak nilainya rendah di bawah KKM karena ketika diajar kurang antusias ya Bu. Motivasinya rendah. Apakah Ibu sudah menggunakan media lain atau metode lain dalam mengajar? Iya Bu, selain dari tadi modul, kemudian menulis di papan tulis, kemudian mencatat di bukunya, saya gunakan juga metode diskusi di kelas ini. Oh iya. Bisa tidak Ibu mencoba memanfaatkan media lain dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Oh iya itu. Ini Bu, cara lain yang saya akan coba pakai itu karena di kelasnya itu ada proyektor. Saya rencana mau menggunakan proyektor itu sebagai apa? Membuat media pembelajaran pakai PPT, kemudian video pembelajaran. Itu sebenarnya yang saya gunakan Ibu, tapi selama ini saya belum menggunakan itu. Luar biasa. Kira-kira dengan memanfaatkan media lain yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira bisa membantu tidak merubah anak yang tidak fokus. Iya. Kemudian yang motivasinya rendah bisa semangat atau lebih antusias ya Bu? Iya Bu, begini Bu, nanti di metode pembelajaran saya juga akan menggunakan HP di dalam media pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar berbasis game. Karena saya kira nanti itu akan memotivasi siswa saya Bu untuk bisa memanfaatkan itu. Karena kita tahu bahwa anak-anak itu tidak lepas dari namanya HP Bu. Mereka akan kecanduan dan kita memberikan bahan pembelajaran itu dengan berbasis game. Seperti itu Ibu. Ya, ya. Dari apa yang diceritakan tadi, coba diceritakan kembali apa yang Ibu akan lakukan. Iya, mungkin kedepannya saya akan menggunakan laptop Bu. Kemudian saya akan menggunakan HP di dalam proses pembelajaran. Kemudian saya akan menggunakan PPT dan video pembelajaran. Nah, iya. Kira-kira komitmen apa yang Ibu akan lakukan selanjutnya? Iya Bu, komitmen yang akan saya lakukan, saya akan berkolaborasi Ibu dengan teman saya yang teman saya itu yang betul-betul paham tentang aplikasi
Alhamdulillah Ibu, saya sudah menginformasikan permasalahan saya kepada Ibu dan Ibu kasih masukan ke saya juga seperti apa ya seperti itu. Jadi saya sangat terima Ibu dengan perbincangan kita seperti ini. Alhamdulillah Bu ya, Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Iya Ibu, terima kasih Ibu Harjani atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sesi coaching yang baru saya Bapak lakukan. Sekarang mari kita refleksikan bersama bagaimana Bapak menilai performa Bapak sendiri dalam kompetensi mendengarkan aktif tadi. Saya merasa sudah lebih baik dari sebelumnya. Saya berusaha untuk benar-benar fokus pada apa yang dikatakan coaching. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya merasa lebih mampu menangkap inti dari apa yang disampaikan coaching dan mengajukan pertanyaan yang relevan berdasarkan informasi tersebut. Terima kasih atas refleksi Bapak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Bapak? Tentu saya sangat menghargai masukan Ibu. Iya, saya mengamati tadi Pak pada saat coaching Bapak coaching menyampaikan tentang produktivitasnya. Bapak itu mampu merangkum dengan baik poin-poin utama yang Bapak sampaikan itu sudah sesuai dari standar Pak yang kita butuh dalam hal mendengarkan aktif. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Saya itu sangat senang mendengarnya. Saya memang berusaha untuk lebih fokus pada apa yang disampaikan coaching. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi coaching menyampaikan perasaan kewalahan. Saya mengamati Bapak langsung beralih ke pertanyaan berikutnya. Yang sebelumnya kalau merujuk ke standar seharusnya Bapak itu bisa menggali lebih dalam perasaan tersebut. Bagaimana Saya mengerti Bu. Saya memang masih perlu meningkatkan kemampuan untuk menggali lebih dalam emosi coaching. Terima kasih atas masukannya Bu. Sama-sama Pak, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak di area ini? Saya akan lebih memperhatikan secara emosional dari coaching dan berusaha menggali lebih dalam sebelum beralih ke topik lain. Mungkin saya bisa berlatih dengan rekan-rekan untuk mengasah kemampuan ini. Itu rencana bagus Pak ya. Kapan Bapak akan mulai melakukan? Saya akan mulai minggu depan dengan mengajak beberapa rekan untuk sesi latihan. Baik Pak. Dan saya akan mencatat hasil pengamatan dan rencana tindak lanjut Bapak ke dalam supervisi akademik menjadi sebagai penutup apa yang Bapak dapatkan dari proses ini. Saya merasa proses ini sangat bermanfaat. Saya mendapat gambaran yang lebih jelas dari kekuatan dan area pengembangan saya dalam mendengarkan aktif. Saya juga memiliki rencana konkret untuk meningkatkan kemampuan saya. Jadi terima kasih Bu atas bimbingannya. Ya, terima kasih kembali Pak. Saya senang bisa membantu dalam proses pengembangan Bapak. Semoga sukses dengan rencana pengembangan berikutnya. Ya, sama-sama Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih.